Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasulullah amma ba'd. Pertama-tama mari kita manjatkan puji serta syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih dapat berkumpul, beraktivitas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak sebagian dari teman-teman kita atau sebagian dari saudara-saudara kita ada yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, atau namun mereka boleh jadi amalan mereka sudah cukup kebaikan yang lalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berintrospeksi diri, sudah cukupkah amal kebaikan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak bersolawat dalam suatu majelis, anta najifah, majelis bangkai. Oleh karena itu, kita tidak ingin majelis ini menjadi majelis bangkai. Oleh karena itu, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, akhirnya bisa muhadharah lagi. Sebenarnya kalau muhadharah di MB ini yang paling susah adalah nentuin mau muhadharah tentang apa. Karena audiensnya ini orang-orang berilmu semua, masya Allah. Masa ceramahnya tentang sabar, syukur, dan nggak level lagi buat anak MB. Terus juga sebenarnya ini pagi ini agak insecure nih sebenarnya. Soalnya di compare-nya muhadharah bahasa Indonesia sama Kak Dafa ini ya. Beliau ini memang ilmunya lebih banyak nih, jadi malu nih. Oke, insyaallah pada pagi kali ini kita akan bahas, yaitu banyak nih yang kita dari remaja, yaitu kesehatan mental atau mental illness katanya mah. Tapi bukan kena mental main volley terus kalah, bukan itu. Kalau itu Toto kena mental. Oke, jadi banyak dari kita ini remaja banyak mengalami mental illness, entah itu karena broken home, entah karena putus dari pacarnya, entah karena gagal di sekolahnya, banyak lah. Itu salah satu problematika kita sebagai remaja. Lalu padahal kesehatan mental ini penting kan, karena kesehatan mental itu kita di saat individu merasa sejahtera terhadap emosional kita, terhadap psikis kita, itu akan membuat kita merasa menjadi nyaman untuk melakukan kegiatan sehari-hari karena kesehatan mental kita tidak terganggu. Lalu apakah Islam mengatur ini kesehatan mental? Ya, Islam sangat mengatur kesehatan mental karena Islam adalah agama yang sempurna. Ada pakar ilmuwan Islam, beliau bernama Abu Zaid Sahal al-Balkhi, beliau dari Persia. Beliau salah satu ilmuwan di bidang psikolog juga. Kata beliau, manusia ini terbagi menjadi dua, tibul qalb sama tibul nafs. Nah, kedua-duanya ini bisa merasakan sakit. Atau tibul qalb, tibul nafs itu bisa dibilang jasmani dan rohani. Nah, jasmani dan rohani kita ini bisa sakit. Kalau jasmani sakit, ya paling kita kayak meriang, masuk angin, gitu-gitu. Cuman kalau rohani kita ini, kita bisa mengalami stres, gelisah, nggak bisa hidupnya tenang. Nah, itu salah satu gangguan penyakit rohani. Nah, terus ada juga ilmuwan bernama Al-Tabari, beliau juga ilmuwan Islam, psikolog. Kata beliau, salah satu penyebab gangguan rohani adalah itu adanya kebanyakan kita overthinking, salah satunya. Nah, apalagi banyak kita nih dari remaja nih, Iwan maupun Ahmad, banyak overthinking ya kan. Kalau Iwan overthinkingnya, aduh ntar kerjanya gimana ya, Mas Iwan sukses nggak ya? Itu salah satu overthinking
cowok gitu kan. Terus juga salah satu overthinking juga kan kayak takut nggak aja. Nah itu ngebebani pikiran kita, ngebuat psikis kita menjadi agak terganggu. Oleh karena itu Islam menjaga kesehatan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, An-Nabi radhiyallahu anhu, al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ila Allah min mu'min dhaif. Itu hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Jadi mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah, lebih baik daripada mukmin yang dhaif. Oleh karena itu bagaimana caranya kita menjaga kesehatan mental kita? Yang pertama, kita selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-dzanni inna ba'daz-dzanni its. Kita harus banyak-banyak husnuzon karena semua yang terjadi di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun musibah kita, apapun bencana yang kita hadapi, kita harus husnuzon. Karena itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita harus istiqomah. Karena dengan istiqomah kita menjalani kehidupan sehari-hari kita menjadi vibe-nya positif. Tidak ada lagi menjauh, kita terbebas atau terhindar dari namanya hal-hal yang buruk. Jadi kita nggak merasa terbebani lagi mental kita. Lalu yang ketiga, kita ada jika kita mulai merasa kena mental atau mulai merasa gelisah atau mulai merasa was-was atau gimana, kita bisa melakukan yang hal-hal positif atau bisa dibilang sekarang kayak pelarian. Pelariannya tapi harus hal-hal yang positif. Pelarian zaman sekarang narkoba, minum keras, terus katanya kan merokok juga jadi pelarian. Ya terlepas dari hukum rokok itu, ada yang halal, ada yang mengubahkan, ada yang makruh, ada yang menentukan. Ya intinya lebih baik kalau kita pelarian ke hal-hal yang positif, olahraga atau gambar, apalah banyak. Lalu yang keempat, kita bisa selalu kita ingat bahwa dunia itu sementara dan akhirat selamanya. Jadinya kalau kita sedih, kita gagal, gak usah terlalu dipikirin, karena yang kita gagalkan itu kita hanya setetes air. Apa yang kita sedih, yang kita nggak dapetin itu cuma setetes air. Lalu yang terakhir, kita selalu paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar kesehatan mental kita atau kesehatan jasmani kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Mungkin sekian dari ana, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal hikmah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.